Di hari yang panas ini, Mak, tengok cek sih dulu. Kita habis belanja dari Pasir Pengerayaan nih. Kondisi mobil, ada Santantara, susu Milano. Ini rokok-rokok, Kratindeng nih, sabun-sabun. Di tengah tuh masih ada lagi. Ayo. Ovi, tunggu ya, suasana. Panasnya. Oh, kuncinya masih colok nih. Nggak rem. Nah, kalau panas gini, dibuka dulu kacanya sedikit, mengeluarkan hawanya. Hidupin kipas. Nih, kondisi di dalam full. Ini Sukro, ada tiktak, jajanan. Belinya per karung nih. Kondisi. Sabarlah. Oke, mari kita lanjut POV ini. Mau balik ke rumah dulu dari Pasir Pengerayaan. Oke, kita lihat kondisi mobil. Ini mobil harian ini. Mobil keluarga, mobil belanja nih juga. Coba tengok mana Bona punya belanja apa. Nih kondisinya lagi, kondisi di dalam mobil. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu perjalanan. Kita pasang safety belt dulu. Habis belanja dari toko Reda Pasir Pengerayaan. Ini kita mau arah balik dulu. Kita setting kamera udah, taruh AP di sini. Nih kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tipsnya kalau mau naik mobil saat mobil didiamkan di dalam keadaan panas, terik matahari itu kalau mau jalan bukain jendelanya dulu, biar hawa-hawanya ini keluar, hawa panas di dalamnya. Nanti berjalan 1 atau 2 menit hawanya keluar, baru hidupin AC biar AC-nya terjaga dengan bagus. Freon atau apa ya gitu, nggak tahu. Saya juga tahunya dari YouTube siapa ya gitu, kalau habis make mobil dari terik matahari. Kali ini kita rute baliknya bukan lurus, kita melewati jalan lingkar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah suasana di kota Pasir Pengerayaan. Tepatnya toko ini di sebelah kanan ini, toko Reda ini. Kita belanja tadi. Sekarang pukul jam 1 siang. Sebelah kiri ini lokasi ini patokannya pasar modern. Dengan kondisi kita belum makan siang. Nah, baru kita tutup jendelanya. Kita hidupin AC-nya. Innova tipe ini, tipe G ini tombol AC masih kayak mesin kompor. Sebelah kiri ini simpang Tangun, menuju Tangun, menuju rumah sakit bisa, klinik Mega bisa. Kita lewat lurus. Lurus ini mengarah ke Islamic Center. Wah, muternya di sini aja nih. Kita cek kamera dulu apakah udah benar. Oke, masih terpantau bagus. Saat ini jam 1 siang. Cuacanya sangat terik. Saat ini suhu di luar ruangan ini 36 derajat Celcius. Waduh, panasnya. Saya belanja ini ditemanin orang tua. Ini omak panggilannya. Sebelah kiri saya. Kita berada di Pasir Putih ini. Kita cek kamera dulu, bagus. Oh, udah pas.
Sebelah ini Ahas Honda Karisma. Adik saya Widya Rustini kemungkinan dia MTS di sini. Kemarin udah ngukur baju. MTS 3 Rokan Hulu. MTS ini berada di Pasir Pengarayan. Ini kalau nggak salah nama daerahnya Kampung Planet. Kalau nggak salah ya. Di dekat MTS nih ada Pertamina di sebelah kiri. Pertamina apa ya? Di kampung sini nih. Pematang Tebih apa sih kok? Inilah suasana di dalam kota Pasir Pengarayan. Dulu ini ada bakso terkenal dulu, namanya bakso Ojo Lali. Tapi sekarang udah banyak saingan. Udah banyak saingan. Ada Gajah Mungkur, ada yang di Pasar Lama itu juga tuh. Tergantung selera lagi mau yang mana. Ada yang di kilo 8 sana. Nih Bank Daerah, Bank Riau. BR yang berubah nama menjadi BRK Syariah. Kemarin kita udah isi minyak, sekarang masih banyak minyaknya. Waktu episode kita bayar pajak, yang insya Allah nanti malam tayang. Episode bayar pajak itu sekalian isi minyak Pertamina Dex dulu di SPBU dekat Polres itu. Waktu itu dari setengah sampai full itu kita mengisi sebanyak 27 liter, koma sekian gitu. Dengan estimasi harga 14.350. Totalnya yaitu 390.000. Hampir 400.000 kalau dari setengah. Mungkin kalau dari res gitu hampir 800.000 itu. Terasa kalau ngisinya. Kita lampu merah dulu, nanti kita belok kanan. Ini sebelah kiri ini menuju, kita bayar pajak dulu dari sebelah kiri. Di belakang Islamic Center ini. Nanti kita ke kanan arah Kampung Baru pulang. Sebelah kanan ini ada Pematang dataran tinggi Pematang Bay. Ada lapangan MTQ. Ini kita belok kanan. Kalau lurus ini kita ke Dalu-Dalu, ke UPP bisa, ke Dalu-Dalu bisa. Ini kita ke kanan dan lurus arah ke Kampung Baru. Ini namanya jalan lingkar. Jalan lingkar. Jadi mobil tronton apa gitu Fuso kan lewatnya sini, itu nggak boleh ke kota. Nih sebelah kiri nih kantor DPR baru. Wah megahnya. Di depan kantor DPR ini ada Toyota sini loh. Toyota Agung tuh, Agung Toyota. Kebetulan kita ngambil dulu mobil ini di Toyota Ujung Batu. Tempat kita servis dulu. Tahun 2024. Tak terasa udah 1 tahun ini pemakaian Innova Reborn. Sedikit membahas tentang setahun pemakaian Innova Reborn. Dari segi harga
Kemarin ini beli dengan harga 432.500.000. Itu ini yang tipe Kijang Innova G diesel yang luxury. Itu nanti ada les-les chrome itu dekat pintunya itu. Antara yang diesel biasa sama yang diesel luxury. Itu nanti ada samping-sampingnya itu. Bedanya. Kalau mesin interior itu masih sama. Interior kemarin masih fabric gitu deh. Nah, setelah 1 tahun pemakaian Innova Reborn ini, apa aja yang diganti? Pertama yaitu dulu saya ganti kaca film ini ya. Kemarin masih original. Itu belum ini, daya tahan tolak mataharinya belum, cahayanya masih sampai ke dalam panasnya. Tapi kemarin langsung ganti. Itu seminggu atau berapa ya gitu setelah pembelian Innova Reborn, sambil mengantar kakak saya di bandara. Ingat saya itu, saya menggunakan tipe Solar Guard Black Phantom. Kalau nggak salah dulu harganya 4.500.000. Yang di depan ini dengan ketebalan kaca film yang di depan ini 40%. Yang dekat setir yang kiri kanan ini 60%. Itu belakang sekeliling itu 80%. Itu katanya udah standar pemakaian di Indonesia bilangnya, tolak panasnya. Kenapa memilih Solar Guard itu? Kita juga melihat review-review sebelumnya. Kenapa nggak ngambil Vikul? Vikul itu waktu itu kita juga estimasi uang waktu itu perbedaannya 6 juta atau 7 juta ya Vikul waktu itu. Jadi kami ngambil yang inilah mid range, tapi yang tipe bagusnya Black Phantom-nya. Nah, terus setelah itu karena ini joknya masih biasa-biasa aja, kami lapis dengan sarung jok MBTEK Carrera di pemasangan di depan itu, di Pertamina yang tadi itu di pasir itu. Di depan itu dulu namanya itu Nagoya jok. Untuk jenis bahan kulitnya itu kami memakai merek MBTEK tipe Carrera. Itu kulit sintetis atau kulit apa ya? Itu kami masang itu 5 juta. 5 juta berapa ya itu? Agak-agak udah. Intinya 5 juta kami dapat jok baris depan, tengah, belakang, door trim pintu, konsol box. Itu aja. Sama lantai dulu. Lantai karena dia masih bahan bludru atau apa gitu. Jadi dapat itu 5 juta itu udah komplit itu. Agar kenyamanan. Kita takutnya membawa anak-anak itu kan minumnya tumpah, terus kalau udah pakai cover jok ini mudah bersihkannya. Sama dengan lantai. Jadi kalau ngevakum atau bersihinnya, ngevakumnya lebih mudah. Membersihkan cuma pakai kain lap itu juga bisa. Kalaupun ketumpah air itu masih mudah membersihkannya. Oke, udah 2 yang diganti tadi kan, kaca film sama sarung jok. Nah, terus ini beda lagi. Ini cover setir nih kemarin kami beli di online shop, di Shopee, di tokonya Budi Speed. Wong Lio, itu nah. Ini Budi Speed biasanya kan itu yang ngomong Wong Lio itu. Nah, kami belinya di ini. Ini tipe apa ya dulu? Gak tahu saya tipe. Sambil beli ini Little Trees pengharum dulu tuh. Ini kita copot aja biar ini POV-nya lebih ini. Terus waktu servis 1000, waktu ngaktifin ke ininya, ngaktifin apa gitu, buku servis, ngambil buku servis 1000 1 bulan dulu. 1 bulan dulu kami disarankan sama pihak Toyotanya itu penambahan yang di bagian diesel itu namanya water separator. Gunanya apa? Kita kan nggak tahu kualitas solar di Rohul ini, kita nggak tahu di Riau ini entah itu ada oplosan atau gimana, kita nggak tahu. Jadi gunanya water separator itu untuk memisahkan antara minyak dengan air.
Dan alhamdulillahnya mobil ini kita pakai Pertamina Dex. Bagaimanapun kita usahain Pertamina Dex. Kalaupun nggak ada, kita baru pakai Dex Lite. Karena ini mobil benar-benar kita rawat, benar-benar kita sayang. Karena historisnya susah sekali mendapatkan ini, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Orang tua saya mendapat ini 50 tahun lebih baru dapat. Itulah kisahnya. Umur 50 lebih lah baru bisa beli mobil pribadi gini. Dan itu baru buka kulit lah bahasa ini ya. Nah, mengenai minyak-minyak tadi, gunanya water separator itu kan kita nggak tahu ya, di Rohul atau kita sedang jalan itu kita nggak dapat minyak Pertamina Dex atau Dex Lite. Nah, kalau ada water separator itu amit-amitnya atau boro-boro ya kita ngisi pakai biosolar. Kalau kita pakai water separator itu kayaknya lebih aman. Kan kita nggak tahu tuh dapat minyak yang oplosan atau apa ya. Apalagi sekarang marak itu minyak-minyak oplosan. Kita pakai itulah main-main amannya. Selebihnya itu penambahan paling dengan ya untuk interior lah. Kita beli ininya untuk car holder gini, pengharum ruangan. Ini charger untuk di mobil ada nih. Dalam waktu dekat kita mungkin lagi nabung nih. Kita mau ganti lampu ini ya. Karena lampu tipe G ribbon ini masih lampu ayam, masih lampu bohlam yang warna kuning itu. Apabila malam hujan itu udah benar-benar nggak kelihatan jalannya. Udah benar-benar apa ya gitu, masih kurang terang lah. Kita mau masang bilet nih. Teman-teman ada rekomendasi nggak, mau entah itu Pro 7, Saber, Beboot ataupun Phoenix apa gitu ya? Kasih rekomendasi dong, boleh di komen-komen di bawah ini. Kalau terus mau minta saran nih, yang di Pekanbaru tempat pemasangan yang bagus di mana ya? Kan ada pilihan tuh Sanjaya AC Lighting, X6 Nature, ada Proji Pekanbaru, itu kan banyak tuh. Ada rekomendasi nggak? Yang tempatnya bagus, tempat tunggu bagus, perkabelannya bagus, garansinya bagus. Nah itu boleh dong rekomendasi, komen-komen ya. Baru-baru ini kita baru habis bayar pajak, jadi kita nggak bisa sekaligus. Kita harus ini, jangan terlalu berambisi, terlalu ini. Kita harus spend money, kita harus juga pandai ngatur-ngatur uang, memanage uang. Itu pelajaran dari orang tua saya sih, mengenai keuangan dari kecil. Orang tua saya itu tipikal yang benar-benar mikirin yang matang gitu. Apapun itu kudu mikirin yang untuk jangka panjang. Entah itu mobil, entah itu mau beli motor, mau beli Honda gitu, itu kudu dipikirin apa-apa hal yang menjadi primer. Apa itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder gitu. Kayak primer itu ya makan, sekolah. Bagaimanapun kami orang tua tuh pasti menyisihkan uang untuk menabung untuk sekolah anaknya. Beli mobil ini pun itu ketika anak-anaknya udah sekolah sarjana semua baru. Dulu kami juga punya mobil, tapi mobil yang kayak depan itu L300. Waktu itu masa-masa masih menjual masih jualan ke dalam-dalam sana. Tepatnya daerah SP4 Kepenuhan, yang bandara masuk dalam terus. Tuh masa-masa inilah, masa-masa ekonomi belum stabil. Sekarang alhamdulillah lah, hasil sawit ada. Sawit saya udah selesai juga. Saya dapat bantu-bantu orang tua di warung juga, di kedai.
Alhamdulillah penjualannya stabil. Kami itu warung itu nggak tahu ya, rezeki entah dari orang tua, entah dari anak, entah gimana ya. Sekarang tuh kami ada rezeki. Pertama itu karena adanya kampus, jadi banyaknya mahasiswa itu sedikit banyak itu mengefek ke kami. Entah itu dari orang tuh belanja, kantin-kantin kampus, dosen-dosen di kampus itu alhamdulillahnya lah 1-2 orangnya pasti belanja di warung kita. Terus 5 atau 7 tahun berselang itu ada pula pabrik baru namanya Ramah Samo Mandiri. Itu di daerah Sigatal. Jarak dari rumah kami itu sekitar 5 kilo. Gak nyampe kalau salah, 3 kilo 4 kilo. Nah, kantin-kantin di pabrik itu alhamdulillahnya adalah 1 atau 2 orang yang belanja ke rumah kami. Jadi ada langganan, ada apa nih, rezeki-rezeki ini untuk supply. Bagi teman-teman mungkin yang tinggal di Rohul atau Pekanbaru atau ngelewatin inilah Pasir, mungkin boleh mampir nih di toko saya, toko Pak Ali. Untuk titiknya yaitu dekat Universitas Rokania. Kita belum pernah room tour Rokania ya. Mungkin boleh deh nanti kita bikin vlog di Universitas Rokania. Dulu itu masih sekolah tinggi, tapi sekarang udah berubah menjadi universitas. Beberapa tahun inilah udah berubah menjadi universitas. Itulah kisah-kisah perjuangan membeli mobil impian. Dulu orang tua saya tuh cita-citanya mau beli Venturer yang warna merah dulu. Tapi tahun 2024 itu ribbon diesel itu cuma ada tipe G. Karena waktu itu Zenix ini keluar, mobil-mobil listrik itu pada keluar. Jadi mobil ini dibatasi dulu produksinya. Karena orang sebagai marketing Toyota tuh itu mau menjual Innova Zenix-nya dulu. Ini dulu sempat discontinue nih. Sempat nggak mau diproduksi dulu isu-isunya. Tapi sekarang kok ini, karena peminat diesel itu banyak dibandingkan listrik. Karena ya tahu tidak semua orang tinggal di kota. Apalagi saya ya, alasan memilih Innova Ribbon ini tuh, pertama ini saya tempat tinggalnya di Rohul, dengan jalan yang kayak gini lah, hancur berlobang kayak gini. Saya butuh mobil yang besar, yang tinggi, yang mobilnya bandel, yang sudah teruji puluhan tahun. Nah, saya tuh sempat mikir dulu tuh, waktu itu saya masih kuliah dulu itu. Saya nggak percaya tuh, orang tua saya tuh kayaknya bukan nyepele atau gimana ya, orang tua saya lah nggak sanggup lah beli baru, apa kita beli second aja. Nah dulu kita masih referensi nyari mobil-mobil second, tapi nggak tahu, alhamdulillahnya nggak tahu rezeki dari mana dia bilang mau beli baru gitu. Nah inilah alasan beli Innova Ribbon ini. Kenapa tidak milih Zenix? Zenix itu cocoknya tinggal di perkotaan, yang aksesnya tuh memang benar-benar di kota. Entah itu di dalam kota, di jalan tol, itu enak mobil Zenix. Tapi kalau jalan-jalan kayak gini di tempat saya nih, waduh, ampun, mobil Zenix itu. Apalagi mobil ini juga kayak kita sekarang nih, dibeli saat kita belanja kayak gini. Terus karena dia masih hybridnya, itu masih setengah tuh, antara mesin yang pakai minyak, pakai baterai. Jadi saya tuh belum yakin gitu sama mobil yang begituan. Kalau mobil diesel ini saya tahan, saya percaya banget. Karena itu tetangga itu ada dia mobil Innova, bukan Innova, Toyota Kijang. Itu tahun 90-an. Sampai sekarang itu masih, mobilnya masih awet, masih berjalan. Bahkan berhari-hari jalannya masih bagus.
mobil ini sudah teruji, Toyota Kijang ini. Alasan saya memilihnya itu, mobil tahun 90 itu masih ada, masih tahan. Kalian mau ngasih minyak busuk pun bisa, masih jalan. Kasih minyak bagus pun lebih bagus. Nah, mobil ini sudah teruji. Alasan, salah satu alasannya. Terus inilah, karena kami keluarga besar ya, jadi ini lumayan, inilah luas kabin di dalamnya, luas tempat. Nah, saya dengan tinggi 175 dengan berat badan sekarang 75 ya. Untuk posisi setir nih enak, dengan kaki ini lega nih, kaki lega, posisi orang tua juga masih nyaman. Jalan jauh pun gak pegel-pegel banget. Kalau itu Fortuner kan dia leather frame tuh, tipikal SUV. Ini kan MPV. Nah itu, kalau Fortuner tuh kayaknya jalan-jalan jauh itu kayaknya lumayan gampang capek deh. Tapi benar, mobilnya memang tinggi, jalan-jalan gini bagus. Tapi kalau kita road trip atau kemana jalan-jalan yang berhari-hari, itu lumayan pegel. Apalagi posisi setirnya mungkin lebih luas Innova ini. Nih, apalagi dengan tinggi badan 175 kayak saya ya, mungkin posisi lutut sama setir ini nyentuh deh kayaknya. Saya nggak bisa leluasa kayak kaki gini nih. Itulah salah satu alasan pertimbangan. Terus pertimbangannya, selain harganya ini masih terjangkau, kita mikirin untuk mengenai mobil, kita harus mikirin after sales. After sales tuh setelah kita beli. Maksudnya after sales itu biaya perawatan, minyak, kemampuan kita. Nah itu after sales itu. Kayak minyak kita sanggup nggak? Terus bayar pajaknya sanggup nggak? Merawatnya juga kaki-kaki atau apa, mesin-mesin. Apa kalau kita rusak ini, pemasukan kita cocok nggak dengan pengeluaran untuk mobil. Nah itu pertimbangannya dulu. Karena kalau Innova Reborn ini masih terjangkau lah untuk biaya perawatan dan lain-lainnya. Baik itu spare partnya, kaki-kaki, ban-bannya itu masih terjangkau lah. Untuk mesin masih bandel ini, aku yakin 10-15 tahun lagi dengan minyak ini, wah gak mungkin bermasalah. Apalagi saya sendiri yang make, ini belum pernah orang yang make, kecuali dulu baru-baru pertama ngambil dulu. Saya mau bukan belajar deh, ngajar sama paman Pasli namanya. Dia pertama dulu, baru dia yang dulu. Fortuner tuh dulu harganya 640 juta itu. Estimasi 640 juta harganya itu, barunya. Yang VRZ dulu itu belum ada yang 2.8 itu, sekarang baru ada. Kita milih ini lah, bersyukur lah, ini mah termasuk mobil impian. Kayaknya kalau kita ada rezeki, ada uang lagi, entah itu konten dari YouTube ini, kita mau beli inilah, mobil-mobil diesel juga untuk road trip. Kita butuh mobil ini, kita bikin mobil keluarga. Mungkin kalau ada rezeki mobil ini mau ngangkut barang bisa, ke kota bisa. Nah itu kita mungkin atau mau beli Toyota Hilux, kalau enggak Fortuner lah. Kalaupun mau Fortuner second deh. Bismillah aja dulu. Karena saya yakin dan percaya ya, di YouTube saya pasti bakal sukses lah. Bismillah. Saya yakin dan percaya itu. Ini mobil-mobil apa nih? Biasanya jual-jual kopi, jual apa, rokok itu. Nah, kita udah memasuki di Hasahatan nih daerahnya. Bertepatan ini nih di depan Rido Mandiri, Ram Rido Mandiri. Nih tok apa sawit nih 2720, 2720. Iya.
Sini panas sekali, jadi jadi kamera ini menyorot nih putih semua nih. Kalau tidak diedit dikit-dikit itu nggak kelihatan nih jalannya nih. Nih sebelah kanan nih salah satu masuk mobil impian nih. Karena kondisi jalan di tempat kita tuh cocoknya mobil-mobil gitu. Mobil-mobil gini enaknya jalan tol. Sayang mobil ini tuh jalan-jalan di Rohul ini enaknya mobil tinggi-tinggi gitu tuh. Kalau untuk mobil Pajero saya kurang suka ya di dalamnya. Nggak tahu ya, saya belum pernah pakai Pajero sebelumnya. Kalau Fortuner saya pernah. Tapi masuk dalam Pajero udah. Pajero tuh dalamnya lebih sempit. Dari belakang tuh ya selera sih, bagus-bagus aja. Saya lebih suka Fortuner, Toyota Hilux. Saya pecinta Toyota sih. Dan katanya ya, saya belum pernah juga deh, lebih irit Fortuner daripada ini Pajero. Kalau Fortuner tuh dapat masih 1 liternya masih bisa 12 kilo 13 kilo. Kalau Pajero katanya cuma 8 kilo 10 kilo gitu perbandingan minyaknya. Lumayan. Terus karena mobil ini bukan mikirin waktu belinya aja. Mobil ini kita harus mikirin sekali setahun udah bayar pajaknya, apa-apa yang diperbaiki, kayak air wiper itu wajib, oli ini karena saya beli baru, jadi oli servis itu masih gratis. Kalau nggak itu terasa juga 2 juta 3 juta sekali servis itu. Belum ada penambahan yang lain. Nah itu kan orang bilang itu enak mobil ini, karena beliau hanya melihat dari ininya, dari luarnya. Biasanya ya teman-teman pada tahu lah, orang mobil-mobil Pajero yang buka atas itu. Ini mobil nih kenapa ya parkirnya gini ya? Ini udah mau mendekati rumah saya nih. Kita cek ini dulu deh. Posisinya masih bagus. Untuk Strada Triton tuh dulu tuh saya suka, tapi sekarang tuh karena model Hilux lebih garang gitu ya, lebih laki gitu. Waduh, saya lebih suka Hilux. Kalau Nissan Navara itu bagus juga, tapi sayangnya bengkel-bengkel Nissan ini tempat saya tuh jauh, kudu harus Pekanbaru. Kalau rusak-rusak itu nggak bisa di sini, Pekanbaru. Kalau Toyota ini ada Ujung Batu, ada Pasir, ada. Nah itulah enaknya Toyota itu. Kayak ada mobil Mas Apris, mobilnya Mas saya, itu mobil Terios. Itu kalau mau servis dan lain-lain itu harus ke Pekanbaru dulu. Belas jembatan itu. Alasan kita memilih Toyota itu karena dekat dari rumah. Karena ini susah untuk luangin waktunya kalau Pekanbaru itu. Kalau nggak, apalagi sekarang dengan kondisi jalan jembatan kayak gitu ya, kalaupun nggak penting-penting banget, malas juga. Kita harus muter ke sana, ke dalam sana, jalan Lubuk sana. Nih, kebetulan hari ini hari Sabtu, pasar dekat rumah saya, Pasar Langkitin.
Nah, satu lagi double cabin itu yang di Thailand itu banyak tuh, Isuzu Demux. Nah itu bagus juga. Tapi ya itu, untuk tempat saya ini susahnya itu, entah itu spare partnya, entah itu bengkel-bengkelnya, susah. Sedangkan Suzuki aja susah ini tempat saya nih. Apa-apa harus ke Pekanbaru. Gitu. Nah, kalau kalian dari Pasir mau Pekanbaru, ini nih titik rumah saya nih, sebelah kiri sebelum Rokania. Kalau kalian dari Pasir ya, nih Pak Ali, toko Pak Ali berada di sebelah kiri. Di Google Maps sudah ada kok, toko Pak Ali itu Google Maps sudah ada. Teman-teman cari aja toko Pak Ali. Oke, ntar ya, kita mundurin dulu. Untuk mobil Innova Reborn tipe G ini udah dilengkapi ini kamera mundur, jadi lumayan sangat membantu lah, sangat membantu untuk ini parkir. Apalagi saya itu sebetulnya kurang bisa parkir itu karena mobil ini panjang, jadi saya tidak tahu ininya untuk ngepasin dan lain-lainnya. Buka apa sih lah, kita udah nyampe nih. Ini kunci rumahnya ya, kita lupa. Nih saya dengan orang tua saya. Bek sikil ya? Iya. Inilah kondisinya. Kondisi belanja tadi. Di belakang. Ini apanya? Oh, full. Ada Supro nih, ha. Full mobil. Memang mobil-mobil harian ini untuk mobil jualan. Oke, terima kasih ya. Sampai sini dulu di channel vlog Ulong Dani. Saya mau nurunin barang ini dulu. Oke, thank you. Jangan lupa like, subscribe ya. Kita mau ini dulu, matiin dulu. Matiin ini dari sini. Oke, see you. Thank you.